Hai Libra, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, Libra, ini update energi apa yang kalian manifestasikan, apa yang sudah terlihat di sini ya. Dan ini general reading untuk Libra, Sun, Moon, Rising. Boleh juga Venus ya. Tapi setidaknya tahu Sun, Moon, Rising-nya apa, caranya gimana, cek di description box. Di situ ada linknya, oke? Dan sebelum kita mulai ke pembacaan, aku mau kasih tahu dulu bahwa ini tidak mungkin resonate dengan semua Libra Sun Moon Rising di luar sana ya. Kalau tidak paham dengan poin yang aku sampaikan atau bingung dengan poinnya, mungkin memang nggak resonate dan tidak harus dilanjutkan menontonnya, oke? Kalau ada penjelasan yang diulang, itu karena mengikuti kartu yang keluar, di mana artinya ada persamaan, atau itu adalah kartu konfirmasi. Jadi kalau dirasa itu tidak cocok, atau tidak suka dengan stylenya, style pembacaannya, tidak harus dilanjutkan menontonnya, oke? Semua itu penjelasannya ada di description box. Jadi ya sebenarnya bisa dibaca di situ, cuman mungkin tidak semua orang membaca itu, oke? Ingat ya bahwa ini general reading, tidak harus resonate, dan kalau nggak resonate nggak usah dipaksakan, seakan-akan semua itu harus cocok sama situasi kalian, oke? Kita langsung saja menuju general reading ini, Libra Sun Moon Rising. Oke Libra. Jadi kalau yang kulihat di sini, kalian itu sedang memanifestasikan material abundance di tahun kerbau logam ini. Di tahun 2021 ini, karir kalian, bisnis kalian sedang bagus-bagusnya. Keuangan kalian sebenarnya sedang bagus-bagusnya juga, jelas ya, namanya karir atau bisnis sedang bagus-bagusnya itu diikuti oleh keadaan keuangan. Keadaan keuangan kalian juga kelihatan jelas ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dan itu lumayan. Mungkin kerasa banget di pertengahan tahun dan ke depannya, oke? Tapi di tahun kerbau logam ini keuangan kalian oke, bisnis kalian oke. Yang aku lihat di sini kebanyakan sih bisnis ya atau usaha yang dibangun oleh Libra Sun Moon Rising atau yang sudah dirintis oleh Libra Sun Moon Rising di tahun 2021 atau kerbau logam ini itu berkembang pesat ya. Jadi manfaatkan itu karena ini sedang bagus-bagusnya buat kalian Libra Sun Moon Rising ya. Maksudnya jangan lewatkan itu. Jangan lewatkan momen itu ya di tahun 2021 ini ya. Karena setelah tahun 2021 sebenarnya saya belum membaca sih setelah tahun 2021 seperti apa, karena kita kan hanya membaca saat ini aja gitu. Intinya sih keadaan itu bisa saja berubah. Cuman di saat momen yang bagus ini kalian memanfaatkan semaksimal mungkin ya. Apapun yang terjadi di tahun depan atau tahun selanjutnya, setidaknya kalian sudah memanifestasikan banyak hal atau sudah membuat pencapaian atau peningkatan yang signifikan di tahun ini gitu. Di tahun selanjutnya setidaknya kalian bisa mempertahankan itu atau ya maksudnya tetap upgrade itulah ya, atau tetap meningkatkan itu. Cuman kadang memang orang ada yang sedang bagus-bagusnya nih faktor luck-nya gitu. Ada yang mungkin biasa-biasa aja. Kerja keras itu jelas, kerja cerdas itu jelas. Cuman kita juga nggak bisa memungkiri yang namanya faktor luck itu juga dibutuhkan. Wheel of fortune itu juga dibutuhkan. Mungkin wheel of fortune nggak harus datang setiap hari, tetapi kita memang mengupayakan setiap hari. Tetapi saat wheel of fortune itu datang, apa yang kita upayakan itu rasanya bisa berkali-kali lipat gitu ya. Rasanya tuh langsung bisa terasa gitu loh perbedaannya gitu ya. Kadang ketika orang itu sedang tidak dalam situasi yang bagus gitu ya, misalkan faktor luck-nya gitu ya. Oke, misalkan ya contoh gitu. Bukan berarti dia apa ya harus kecewa terus, nggak juga sih. Cuman dia namanya juga hidup ya. Tapi apa ya? Mungkin itu nggak langsung kerasa apa yang dia upayakan kayak gitu ya, kayak gitu sih. Tapi kalau aku lihat di sini di tahun 2021 kerbau logam ini oke banget. Jadi jangan lewatkan itu ya, langsung digenjot terus gitu. Apa yang kalian sedang upayakan ini kebanyakan di bisnis sih. Kalau kalian sedang bekerja di luar atau kalian punya pekerjaan di luar ya, sebagai karyawan di luar gitu, yang kulihat sebenarnya karir kalian juga bukannya buruk gitu, tetapi kalian sepertinya mendapatkan trigger untuk
untuk mengambil sampingan atau punya selingan dalam pekerjaan ya, dalam karir, bukan dalam percintaan tentu saja ya. Ya selingan di itulah, di usaha gitu ya. Pokoknya kalian terlihat berusaha untuk mengambil pekerjaan lain juga ya, untuk tambahan, atau kalian mencoba merintis usaha gitu ya, untuk mensupport finansial kalian. Kalau aku lihat di sini gitu sih. Jadi kelihatannya di tahun 2021 ini buat kalian Libra yang tidak menjalankan satu pekerjaan saja, kebanyakan di sini soal bisnis memang. Itu kalian luar biasa sih sebenarnya suksesnya gitu. Sukses dari apa yang kalian rintis di luar gitu, selain pekerjaan kalian gitu sih. Jadi kalau Libra Sun Moon Rising, kalau kalian memang seorang entrepreneur, kalau kalian memang bakatnya entrepreneur ya, kalian coba aja untuk benar-benar benar-benar bereksplorasi nih di usaha atau passion atau hal yang sudah kalian pikirkan. Nah itu coba realisasikan, karena aku lihat tahun ini bagus loh buat kalian gitu ya. Kerja keras kalian itu kayak langsung terlihat hasilnya, karena tidak selalu kerja keras itu langsung terlihat hasilnya loh ya. Itu ada kaitannya sama Wheel of Fortune kalau aku lihat gitu ya. Walaupun ada atau tidak ada Wheel of Fortune, sebenarnya kita juga bekerja aja hasil itu tetap ada gitu. Intinya sesuai dengan apa yang kita usahakan gitulah ya. Cuman terkadang tidak selalu hasilnya itu sesuai dengan harapan kita, atau tidak langsung kerasa hasilnya gitu. Terkadang mungkin ada cara-cara lah ya yang harus kita evaluasi untuk untuk dapat goalsnya, untuk dapat sesuatu yang sesuai dengan kita ekspektasikan lah ya intinya ya kan. Karena kan orang bisa aja mencoba beberapa cara tapi dia belum berhasil sampai dia dapat insight gitu, dia dapat jawaban gitu bahwa tidak ada salahnya mencoba hal ini, dan lalu dia berhasil gitu loh. Jadi ini yaitu ya balik lagi sih ya seperti itulah intinya. Oke? Balik lagi bahwa kita nggak hanya butuh kerja keras ya, tapi kerja cerdas juga gitu. Itu penting banget ternyata, kerja cerdas gitu. Kalau kita udah mencoba satu hal terus-terusan dan itu tidak ada hasilnya sama sekali gitu, mungkin bisa kita evaluasi jalannya gitu ya. Ini kayak lalat ya, lalat yang berusaha menembus cermin bening gitu ya, dan dia gagal terus sampai dia mati gitu. Ya kan, karena cermin kan nggak bisa dia tembus gitu, dan dia tidak mencoba cari jalan lain. Beda sama semut, ketika dia nggak menemukan jalan, ketika dia menemukan jalan buntu ya, dia nggak berhenti di situ, dia akan coba cari jalan lain, nggak mencoba di jalan buntu itu terus, karena entah sampai kapan itu mungkin nggak akan tembus-tembus gitu, karena itu jalan buntu gitu. Jadi memang harus cari jalan lain, maksudnya kayak gitu ya. Oke? Intinya Libra, apa yang kamu manifestasikan di tahun ini, kalau aku lihat ini bukan hanya di bulan ini loh, tapi di tahun ini yaitu material abundance. Kalau kamu berusaha buat bisnis atau merintis bisnis, tahun ini itu progresnya lumayan banget, jadi jangan sia-siakan. Cuman buat Libra Sun Moon Rising di luar sana yang mungkin memang merasa lebih berbakat menjadi karyawan, karena ada orang yang bakatnya itu jadi karyawan, jadi kalau dia jadi karyawan, karirnya itu sukses justru. Tapi ada orang yang memang mungkin gak bakat jadi pegawai, jadi ketika dia mencoba bekerja di luar, setiap dia menjadi karyawan, karirnya itu gak sukses, gak melesat gitu. Kan ada orang yang karirnya melesat, ada yang tidak. Nah, orang yang tidak melesat ini karirnya, bisa jadi dia ternyata sukses di jalan lain gitu. Mungkin saat dia bekerja sendiri atau dia merintis usahanya sendiri, dia sukses di situ. Balik lagi sih ini ya mungkin balik juga ke bakat atau passion. Ya mungkin itu memang bukan jalan suksesnya, it's okay. Tapi ternyata dia menemukan passion lain di luar sana yang membuat dia lebih bahagia gitu. Ya, dan ternyata itulah yang benar-benar menjadi passionnya gitu kan, who knows gitu. Tapi intinya kalau buat Libra Sun Moon Rising yang mungkin jiwanya bukan di entrepreneur gitu, ketika kalian mencoba mengambil beberapa pekerjaan di tahun ini gitu, pekerjaan itu bisa
bisa benar-benar mensupport finansial kalian gitu. Jadi walaupun itu kecil-kecilan, tapi aku lihat di tahun ini itu cukup bergelora gitu loh ya. Dan kalian juga pekerja keras gitu. Kalian jadi menikmati hal itu. Ketika responnya bagus dan kalian juga pekerja keras, akhirnya kalian menikmati hal itu. Apa yang kalian usahakan itu langsung kerasa gitu ya. Jadi walaupun pekerjaan-pekerjaan sampingan di luar sana kalian coba ambil gitu, itu bisa jadi berkembang ke depannya, progresnya bisa bagus gitu. Walaupun awalnya hanya sekedar sampingan gitulah ya, kayak gitu sih kalau yang aku lihat di sini. Secara karir juga bagus kalaupun misalkan kalian jiwanya bukan di entrepreneur atau bisnis sendiri gitulah ya. Bagus banget loh Libra ini karena di sini ada Ten of Pentacles, ada Ace of Pentacles. Kalau aku lihat di sini sebagian besar dari kalian sih memulai usaha baru atau merintis usaha baru sih. Jadi bukan bekerja di luar atau bukan hanya bekerja di luar ya. Dan ini kerasa dalam waktu dekat aku lihat ya di sini beberapa bulan itu lumayan kerasa banget dan itu terus meningkat sampai akhir tahun. Intinya sampai akhir tahun itu masih meningkat. Cuman sesudah itu aku kan tidak membaca sampai selanjutnya ya. Kita hanya membaca maksimal di tahun ini aja. Nggak meneruskan pembacaan selepas tahun ini gitu. Kita nggak membaca tahun depan bagaimana. Kita hanya membaca maksimal di tahun ini aja. Hanya di seputar 2021 atau kerbau logam ini sih, oke? Jadi gitu yang kulihat. Bayangkan Libra di sini ada Nine of Pentacles, ada Ten of Pentacles. Kalian akan berbahagia. Sumber kebahagiaan itu di finansial, di materi, ya. Karena yang kulihat dalam percintaan mungkin tidak semembahagiakan itu, tetapi itu menyusul ketika kalian sudah bahagia secara personal, kalian bahagia dari apa yang kalian capai di finansial ini, di materi ini. Oke Libra. Baik Libra, di sini kalau aku lihat kalian itu memang fokusnya di pekerjaan ya, karena mungkin kalian sedang tidak berkomunikasi dengan seseorang ya. Seseorang yang sebenarnya masih kalian cintai kayaknya saat ini. Atau buat Libra Sun Moon Rising yang sedang mengalami percintaan yang kurang mulus gitu ya. Ya, aku lihat kalian memang fokusnya di pekerjaan dan itu tidak sia-sia karena luar biasa kesuksesan kalian di tahun 2021 ini gitu. Dan kalian itu juga sedang menarik diri dari urusan percintaan di sini ya, berusaha untuk healing yang aku lihat di sini. Tetapi santai aja Libra karena di sini ada The Sun dan ada Ten of Pentacles. Ya, pertama memang kalian diuji dengan rasa suffering ini, rasa sedih karena percintaan ini. Cuman begitu kalian sudah mencapai kesuksesan materi, ya, Ten of Pentacles ini, dan kalian akhirnya lupa sama percintaan kalian, disitulah percintaan yang pernah kalian tangisi itu akan datang menghampiri kalian. Itu yang kulihat di sini ya. Orang ini di sini sebut saja Prince of Swords. Dia sepertinya belum bisa move on dari kalian. Tapi pokoknya ini orang yang memang menginginkan kalian ya. Dan kembali lagi untuk kalian. Jadi dia sudah suka sama kalian dari sebelumnya gitu. Kalau aku lihat di sini, ini bisa orang baru, bisa orang lama. Kemungkinan sih yang kulihat ini orang lama yang pernah konflik sama kalian ya. Cuman kalaupun ini orang baru, artinya dia belum pernah punya relationship khusus atau hubungan khusus sama kalian. Ini orang ini juga sebenarnya sudah mengamati kalian, ya pokoknya udah memperhatikan kalian dan mereka itu sudah suka sama kalian gitu. Cuman mungkin belum diungkapkan gitu. Itu kalau orang baru. Jadi bukan baru suka, tapi sebelumnya udah suka gitu. Tapi mungkin orangnya memang baru di hidup kalian, belum punya hubungan apa-apa sebelumnya ya, hubungan yang berarti gitulah ya. Tapi kebanyakan sih kalau aku lihat ini orang lama ya. Jadi kayak unfinished business gitu. Saat mereka melihat kalian itu sudah bahagia dengan hidup kalian, nah mereka jadi makin tertarik untuk hadir di hidup kalian lagi gitu. Gitulah ya, kira-kira karena melihat kalian sudah move on gitu ya. Kalian udah sukses, kalian kayak sedang romantis dan mesra banget sama pekerjaan kalian dengan hidup kalian. Di sini mereka kayak makin nggak tahan untuk mendekat ke arah kalian. Mungkin mereka merasa kehilangan banget di situ kali ya. Saat kalian sudah nggak melihat ke arah mereka, di situ mereka terpanggil gitu. Kayak mereka belum rela kalau kalian
kalau kalian itu benar-benar sudah melupakan mereka gitulah ya, kira-kira seperti itu kalau aku lihat di sini. Ya, jadi Libra Sun Moon Rising santai aja, karena yang kalian manifestasikan adalah kesuksesan usaha kalau aku lihat di sini ya, material abundance gitu. Dan rekonsiliasi kalau aku lihat di sini. Rekonsiliasi dengan orang yang masih mencintai kalian gitu. Tetapi kalau untuk rekonsiliasinya itu tidak langsung mulus sih. Cuman itu yang kalian manifestasikan yang aku lihat di sini, oke? Tapi kalau dari pekerjaan atau usaha tadi lebih mulus, lebih nyenengin. Itu kalau aku lihat di sini, oke? Nah, Libra, kalau pesannya di sini ini lagi-lagi bukan menggurui. Jadi kalau kalian merasa itu menggurui dan kalian nggak suka, tentu saja kalian nggak harus dengarkan ini, santai aja, skip aja. Ini aku hanya membaca pesan yang ada di sini, hasil channeling aku ya, bukan hanya dari kartu aja, oke? Jadi intinya gini Libra, yang bikin kalian susah move on adalah karena jelas kalian terobsesi sama orang itu, kalian masih menginginkan orang itu, masih menginginkan ya, iya masih menginginkan sih, itu karena kalian belum selesai dengan obsesi. Intinya kalian terobsesi sama mereka, kalian belum selesai dengan itu gitu loh. Kalian terobsesi sama mereka dan kalian belum bisa kontrol obsesi tersebut gitu. Jadi mungkin kalian yang dikontrol oleh obsesi tersebut, sehingga akhirnya kalian galau terus gitu. Terobsesi untuk bersama orang itu terus kan gitu. Itu yang membuat seseorang itu galau. Lihat ini udah cocok nih quotes-nya ya. Saat itu datang biarkan, saat itu pergi biarkan. Jadi kita nggak merasa terlalu terikat sama siapapun dan apapun. Dan itu yang membuat hidup kita itu lebih damai ya. Kita nggak merasa terikat sama apapun di luar sana gitu loh ya. Jadi di sini kalau kalian masih terus terobsesi sama orang itu, ya kalian akan galau terus gitu. Caranya untuk menurunkan intensitas itu menurut aku sih ya memang namanya obsesi, namanya mindset, namanya situasi tersebut lah, itu memang gak langsung cepat ya dibereskan. Itu memang perlu proses. Namanya move on itu memang perlu proses gitu. Semakin kalian terobsesi, semakin kalian merasa sakit sih kalau aku lihat di sini dalam hal percintaan ya. Oke, jadi pertama ini bagaimana kalian meluruskan mindset kalian untuk tidak terobsesi sama mereka. Kalian bisa lihat quotes ini, oke? Kedua, kalian mungkin bisa menurunkan intensitas kepo kalian, maaf. Mungkin mereka juga kepo sama kalian, tetapi kalau kalian memang mau benar-benar lepas dari rasa yang bikin kalian sedih terus gitu ya, kalian bisa kurangi intensitas kalian melihat medsosnya mungkin, melihat fotonya mungkin, melihat WhatsApp-nya mungkin, melihat akunnya, entah apapun itu bisa kalian kurangi gitu, oke? Kemudian kalian mungkin karena sedih itu tidur pun rasanya nggak nyaman ya. Padahal tidur yang baik ya, yang berkualitas itu adalah, itu termasuk faktor yang menentukan hari kalian selanjutnya gitu. Itu faktor yang menentukan kebahagiaan kalian. Itu faktor yang menentukan hidup kalian itu lebih oke ya. Karena ya namanya tidur itu kan istirahat ya. Kalau kualitas istirahatnya bagus, kalian bisa menjalani hari esoknya dengan baik. Hidup kalian juga lebih baik rasanya gitu. Circumstancesnya lebih sehat gitu. Jadi kuncinya di tidur gitu. Kalau dari tidur mungkin mundur lagi itu ada masalah kesedihan. Nah, kalau masalah kesedihan karena seseorang tadi aku sudah bilang ya, itu bagaimana kira-kira ya. Terus ingat Libra bahwa kalian itu bertalenta sekali. Kalian itu di sini kelihatan akan sukses ya. Kalian punya talenta itu. Jadi jangan sia-siakan Wheel of Fortune tahun ini. Ini ada Wheel of Fortune. Jangan sia-siakan itu karena ini bisa membuat kalian melesat jauh. Tidak selalu Wheel of Fortune itu datang. Jadi ketika itu datang, jangan lewatkan itu, oke? Dan mungkin juga ada orang yang berusaha memanifestasikan kalian atau menarik kalian lagi ke hidupnya, tetapi mereka tidak memberikan tidak memberikan komitmen yang jelas gitu. Komitmen untuk terus melanjutkan hubungan ini. Komitmen itu bukan soal pernikahan aja, tapi komitmen bagaimana mereka menyikapi kalian, komitmen bagaimana mereka menjalani hubungan itu, bagaimana kalian berinteraksi, ya itu kan sebuah komitmen juga kan, kayak gitulah intinya. Jadi mungkin mereka belum
belum bisa benar-benar memperbaiki cara mereka berkomitmen gitu lah ya. Tapi mereka juga cenderung menarik kalian ke hidup mereka gitu. Dan akhirnya mereka bisa melakukan berbagai cara. Maksudnya berbagai cara itu bahkan mungkin agak memanipulasi keadaan agar kalian kembali, agar kalian melihat mereka lagi atau berubah pikiran atau mempertimbangkan hal ini lagi kayak gitu. Cara-cara seperti itu. Tapi ingat, intinya kalian harus teguh, kalian harus kuat. Kalian hanya mengiyakan kalau orang itu punya komitmen jelas. Maksudnya gini, kalau kita mau bisnis sama orang atau punya urusan pekerjaan sama orang, kita kan juga lihat orang itu punya komitmen yang jelas nggak untuk pekerjaan ini, untuk urusan ini. Kalau enggak, buat apa gitu, ya kan? Kalau kalian jual sesuatu, terus ada pembeli, misalkan kalian jual rumah ya, ada pembeli yang nggak niat gitu ya, cuman nggak nih, udah kelihatan banget cara dia berinteraksi itu tidak niat, cuman kayak, ya bukan berarti kita nggak mau ramah sama pembeli, cuman kalau terlihat juga cara dia berinteraksi itu kayak nggak niat, kayak diragukan gitu loh komitmennya, walaupun belum tentu juga beli, dan tetap harus kita kita beri info juga. Maksudnya kalau dia tanya-tanya ya nggak salah, tapi kan orang itu kelihatan gitu loh, mereka datang dengan itikat baik atau tidak gitu loh maksudnya ya. Nah, hati-hati gitu. Jadi jangan sampai kalian termakan oleh manipulasi itu. Kalau memang kalau memang mereka masih terlihat manipulatif, mereka cuman kayak mencari pembenaran, nggak kelihatan kayak mereka itu punya komitmen untuk membuat perubahan, ya udah, itu kayak buang-buang waktu sih. Jadi mereka belum siap untuk bersama kalian, jadi biarkan mereka berproses di luar sana dan kalian fokus sama hidup kalian. Menurut aku kayak gitu ya, detox di sini. Ya jadi hal apapun yang hanya merusak kedamaian kalian, itu lebih baik eliminasi saja, apapun itu dan siapapun itu. Kalaupun orang itu cenderung hanya memperkeruh circumstances kalian, tidak ada salahnya untuk kalian jaga jarak sama mereka, atau dalam tanda kutip eliminasi. Maksudnya gimana ya, gini, ada quotes bagus kayak katanya gini, memaafkan itu adalah pemberianku terhadapmu gitu, tapi move on dari kamu adalah pemberianku untuk diriku sendiri gitu. Jadi it's okay kalau kita berlalu dari orang-orang yang terkesan toksik gitu, yang hanya memperkeruh circumstances kita dan gak membuat kita jadi fokus sama hidup kita. Ya udah gitu loh, kita realistis saja ya. Kita kan juga harus, bagaimana kita mau menyelamatkan mereka kalau kita juga butuh diselamatkan gitu. Kita selamatkan diri kita dulu gitu loh. Karena kalau kalian mungkin karena circumstance yang toxic itu tadi jadi nggak terarah hidupnya gitu, dan kalian stay di situ hanya karena kasihan sama mereka, terus kalian nggak kasihan sama diri kalian sendiri. Kalian bagaimana bisa membantu mereka kalau misalkan contoh kalian kalian itu juga sebenarnya butuh dibantu gitu misalkan ya. Mungkin salah satu cara untuk bantu diri kalian sendiri adalah dengan move on dari hal-hal yang sifatnya toksik itu. Sorry, ini bukan menggurui ya, ini cuman apa yang aku baca di sini. Kalau kalian sudah merasa ngerti dengan ini, tentu saja kalian juga nggak harus dengerin kok, oke? Itu aja sih kalau dari aku. Nah, kalian sudah tahu kok jawabannya seorang Libra. Kalau dia bisa memanifestasikan hal ini, kesuksesan ini gitu ya, dalam hal percintaan ini memang awalnya sedih gitu, awalnya berat, tapi mereka bisa bereskan ini juga gitu ya. Kalau aku lihat sih kayak gitu. Jadi ya oke, nggak diragukan kok, ini cuma masalah proses. Tidak diragukan kemampuan kalian menyelesaikan semua masalah ini. Ini hanya masalah proses. Kalau sedih ya, semua orang bisa sedih dan itu wajar ya. Tinggal bagaimana kita berusaha bangkit aja dari kesedihan itu. Oke, Libra Sun Rising, itu aja dari aku. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.